Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Acara kita kali ini tidak terlalu formal, kita nyantai saja. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai rencana hari ini kita bisa ketemu di sini, di tempat ini. Saya juga bingung nyebutnya, apa ini perpisahan, apa ini pisah sambut. Ya pokoknya ini kita jadikan ya salah satu bagian episode kenangan terindah kita sama Ibu Sri, juga sekaligus nyambut Pak Farul juga. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita buat acara serileks mungkin dan kita tidak terlalu formal ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya akan berikan sepatah kata kesempatan kepada Ibu Sri untuk menyampaikan ya pesan dan pesan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya Bapak Sadri selaku Wakil Kepala Sekolah SD Plus Hang Tuah 6, juga ya sekaligus menjadi MC pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah baru SD Plus Hang Tuah 6, yaitu Bapak Fahrul Roji selaku tamu undangan dan khusus menjadi pengantin. Juga yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, Ibu Vivi, Mama Yusuf, Ibu Ajril, ya. Dan yang kami hormati dan khusus yang selalu mendukung juga nih pada sekolah, Ibu mantan Ketua Komite, Ibu Gayu, ya semua ya, serta tamu undangan yang berbahagia, juga Bapak Ibu guru ekskul semuanya yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita semua masih bisa berkumpul bersama di Rumah Makan Sanjaya, di mana dalam rangka pisah sambut antara kepala sekolah lama yaitu Ibu Sri Maningsi dengan Bapak Fahrul. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, di siang hari ini saya hanya ingin menyampaikan kesan dan pesan di SD Plus Hang Tuah 6. Sebetulnya di satu sisi giliran penugasan itu sudah suatu hal biasa. Kami juga sangat gembira dan bahagia karena tempat tugas kami menjelang pensiun dekat dengan rumah sehingga bisa berkumpul dengan keluarga. Juga untuk guru dan karyawan sangat bagus semuanya, guru ekskul kinerjanya. Oleh sebab itu Hang Tuah 6 harus tetap kompak untuk memajukan sekolah kita. Apalagi Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, Korlas, Ibu Gayu yang selalu mendukung sekolah kami. Sehingga alhamdulillah banyak prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan, baik itu tingkat wali kota, tingkat nasional, bahkan ada yang internasional. Mudah-mudahan sekolah kita tetap bisa berprestasi. Senang, sedih, dan gembira. Ya, sedihnya tentunya akan meninggalkan Bapak Ibu semua
Bapak Ibu guru semua, semuanya masih muda-muda, semuanya anak-anak saya, bahkan ada yang cucu tuh umurnya, ya. Jadi nak, kalian muda-muda, ayo terus berprestasi, ya, kembangkan kemampuan kalian. Nanti bisa bertanya, berkomunikasi dengan Pak Ustadz Sadri yang selalu mengayomi dan membimbing Bapak Ibu semua. Juga bisa bertanya kepada kepala sekolah Bapak Fahrul. Bapak Fahrul juga semula dari SD 6 keluarga kita. Jadi tidak usah sungkan-sungkan bertanya apabila tidak mengerti dan belum bisa, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga untuk guru ekskul, guru ekskul komputer, agama, drum band, Kak Dede, terima kasih sudah membawa nama baik SD 6. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya Kak Dede, bisa menorehkan prestasi sehingga kemarin anak-anak alhamdulillah sudah diterima di SMP favorit langsung 27 anak. Kami titipkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang baru, mudah-mudahan SD Plus Hang Tua 6 siswa-siswinya bisa lebih berprestasi, lebih membanggakan. Yakin dan percaya anak-anak kami SD Plus Hang Tua 6 tidak ada yang bodoh. Anak itu semuanya pandai. Bagaimana kita membimbing dan mendidiknya? Karena semua anak sehat, ya. Semua anak yang berprestasi, anak yang pandai-pandai, tidak ada dari kelas 1 sampai 6 anak yang bodoh, itu tidak ada. Itu tugas Bapak Ibu guru semua. Harus sabar dalam membimbing anak. Anak itu macam-macam. Tidak bisa dikategorikan ini satu sama, tidak bisa. Ya, semua dia kurang ini pasti punya kelebihan di sini. Bahkan banyak yang tidak berprestasi di akademik lebih sukses. Ya, lebih sukses. Nah, itulah bagaimana Bapak Ibu semua jangan sampai mengatakan ini anak ini, jangan. Beri dia reward, kelebihan, puji dia, pasti dia akan semangat untuk belajar. Jangan sampai dibikin down, anak tidak mau belajar. Ya, mudah-mudahan anak kan semua terus berprestasi. Belum tentu kelas 1 itu istilahnya tidak bisa, di kelas 2 dia bisa pintar. Bahkan tahu-tahu banyak siswa saya dulu, jadi mau cerita, pertama di SD 7 tahun 1997, Irendal itu anaknya ketua Korpi, tidak bisa baca, nulis tidak bisa, braille. Sekarang sudah kapten masuk taruna. Kalau ketemu sampai merinding, kalau ketemu di jalan, Bu guru, siapa nak? Iren Bu. Ya Allah nak, kamu dulu kalau nulis kayak braille, hurufnya mundur-mundur begini. Iya Bu guru. Iya, sekarang sudah alhamdulillah istrinya dokter. Ya, seperti itu. Jadi semua anak itu punya rezeki masing-masing. Jadi semua, apalagi anak itu akan membawa derajat kita, derajat orang tua. Oleh sebab itu, kami titipkan kepada Bapak Ibu guru harus bersabar mendidik anak, ya. Bersabar dari tidak bisa menjadi bisa. Pelan-pelan, anak tidak sama daya tangkapnya. Seperti itu. Tergantung nanti kesabaran Bapak Ibu guru semua. Miss Judith yang selalu memperhatikan semuanya, ya Miss Judith, terima kasih. Semuanya terima kasih. Ibu minta maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan. Tentunya kesalahan sih banyak. Wah ibu ini terlalu cerewet, wah ibu ini kalau ngerjain ini suruhnya cepet aja gini. Tapi itu untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah suling jar kita juga sudah bagus lah Pak ya. PMM kita walaupun masih belum sudah termasuk bagus. PKKS kita sudah bagus. Itulah yang dilihat mutu sekolah. ANBK kita juga nilai-nilainya juga bagus untuk suling jarnya. Mudah-mudahan bisa bertambah bagus lagi, nanti akreditasinya juga bagus. Bapak Ibu guru semua dan karyawan sukses semuanya. Pak Sule, Pak Bambang,
semuanya. Ibu juga minta maaf yang selama ini selalu Pak Suli direpotkan. Kalau tidak ada Pak Suli bingung, karena apa yang mengupdate ke IG, ke Facebook semua Pak Suli, sehingga sekolah kita istilahnya bisa terdengar di luar. Dan alhamdulillah untuk tahun pelajaran ini terbukti dengan siswa kita bertambah banyak, bertambah diminati. Semoga saja SD Pesang Tuah 6 bisa semakin maju dan berkembang, semakin diminati oleh masyarakat, ya baik masyarakat TNI AL maupun masyarakat umum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu guru semua, Ibu Ketua Komite semuanya. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Fahrul. Kami titipkan SD Pesang Tuah 6 semoga bisa lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kepada Ibu Komite, Pak Fahrul belakangan aja Bu. Ibu mungkin nanti pengen punya harapan apa gitu. Nanti setelah Ibu Komite, setelah Ibu Komite baru Pak Fahrul. Nanti lanjut Miss Yudit, Bang Nih. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Iya. Yang saya hormati Ibu Sri Maningsi, SPD IMM. Yang saya hormati Pak Sadri, SIG, Pak Fahrul, SPD, dan Ibu Gayu sebagai penasihat komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, saya benar-benar berterima kasih yang sangat besar kepada Ibu Sri Maningsi. Walaupun memang menjadi ketua komite itu baru tahun lalu ya Ibu ya, ditunjuk untuk menjadi ketua komite yang merupakan buat saya pengalaman baru, karena saya sendiri sebelumnya tidak begitu terinvolve dengan sekolah, tapi begitu saya menjadi ketua komite, saya melihat memang perkembangan, kalau saya bandingkan waktu anak saya kelas 1 sampai kemarin kelas 5, itu perkembangan sekolah SD plus Hang Tuah ini sangat besar. Dan perkembangannya itu perkembangan yang sangat-sangat positif. Dan saya yakin itu adalah jasa besar Ibu Sri Maningsi. Saya sebagai perwakilan dari komite sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah berkontribusi banyak bagi kami di sekolah. Anak-anak juga senang, merasa mereka benar-benar dihargai. Dan saya yakin guru-guru juga di sini senang ya selama di bawah kepimpinan Bu Sri Maningsi. Dan kami ya, kami merasa sangat kehilangan sebenarnya Ibu, karena banyak yang kami rasakan. Contohnya waktu saya baru masuk jadi ketua komite itu pembangunan masjid ya, itu merupakan satu hal yang besar buat sekolah. Nah setelah itu banyak kegiatan-kegiatan yang saya rasa juga sangat membuat sekolah kita itu menjadi sekolah yang semakin dilirik di sekitar ya. Dan ya memang seperti tadi Ibu bilang terbukti sekarang peminatnya di kelas 1 banyak sekali. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Bu Sri, segala jasa dedikasi Ibu kepada SD Plus Hang Tuah tidak akan kami lupakan. Kami juga doakan semoga Ibu di tempat yang baru juga bisa juga memberikan kontribusi yang lebih juga. Dengan pengalaman Ibu yang banyak itu saya rasa mereka akan sangat bersyukur ya mendapatkan Ibu di sana. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Sri atas semua pengabdian Ibu kepada SD Hang Tuah, bukan saja kepada siswa, guru, tapi juga kami orang tua Ibu. Terima kasih. Dan saya tak lupa juga mau mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Pak Fahrul. Saya sebagai ketua komite perwakilan kami juga ingin semakin terus meningkatkan apa yang sudah dibangun oleh Ibu Sri
kedepannya membuat SD Plus Hang Tuah menjadi SD yang lebih berprestasi, ya, lebih terpandang dan mempunyai banyak ya prestasi ya di bidang olahraga, kesenian, drum band, ya itu hal-hal yang sangat penting buat anak-anak kami. Dan ya saya juga sebagai ketua komite mau kedepannya kalau kita bisa lebih lagi bekerja sama antara komite perwakilan orang tua dengan sekolah untuk memajukan sekolah tercinta kita. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Pak Farul kita minta kata-katanya juga. Udah biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih bisa bertemu yang kedua kali setelah kemarin dan hari ini dalam rangka mengenang ya Bu. Kan banyak jasa ya, mengenang jasa beliau selama bergabung di Hang Tuah 6. Saya teringat awalnya disambut dengan banjir. Januari banjir. Saya masih teringat, mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat Ibu Sri dan kita semua. Yang saya hormati, lupa tuh sampai kan, Ibu Sri Maningsih selaku pembina kepala sekolah ya. Kalau tadi ada pembina komite sehat ya, kemudian penasehat, Ibu Ketua Komite, Mama Yusuf, satu lagi Mama Arsenio. Oh, Arsen, namanya Arsenio ya Bu, bukan? Oh bukan, oh iya, maaf ya saya baru kenal. Dalam kesempatan yang baik ini, Ibu Sri suka pesen tutup ya gitu, tutup. Kemarin juga ceramah begitu ya, ditutup. Jadi nanti kebaikan dan kekeliruan, bukan kesalahan ya, kekeliruan akan sama banding. Nanti orang ingat kebaikannya, ya sudah lebih banyak kebaikan Bu. Jadi semua manusia, mungkin ketika saya juga masih bergabung di Hang Tuah 6, akan bergeser ke Hang Tuah 5, pasti banyak yang ceritain. Dan saya yakin kan harus diceritain, karena akan mengurangi dosa-dosa saya. Dan itu ceritakan terus, ceritain aja terus, nggak apa-apa. Biar habis dosa beliau, begitu ya. Biar semua ketika menghadap Yang Maha Kuasa dalam keadaan bersih. Bahasa Arabnya gibah kali ya. Ya. Sama di sana juga begitu. Kalau Bu Tris nggak ada, gitu-gitu ya. Jadi ada grup apa namanya? Grup selain formil. Dan itu ceritakan aja nggak apa-apa. Keburukan kami, ya Bu. Saya, Bu Sri, ceritakan aja nggak apa-apa kok. Saya nggak tahu ini kok, ya kan? Kalau saya tahu pasti akan marah. Terima kasih Ibu sudah membangun kami, sudah menguliti Hang Tuah 6, kemudian menjadi kulit warna biru, saya ingat. Kemudian pagar, kemudian masjid. Cuman saya nggak diundang waktu peresmian. Karena saya ingat juga saya yang merasa meletakkan batu pertama. Oh sombong dikit boleh ya. Kata Ibu, saya ingat Bapak nanti datang ya. Saya nungguin undangan gak ada yang ngabarin. Kata Bu Tris, Bapak gak kesana. Maaf Bu, saya gak diundang. Jadi sudah saya maafkan. Jadi mulai kita buka lembaran baru. Sesuatu yang baik, buka lembaran menjadi lebih baik lagi. Yang sudah semangat, dicas lagi ya. Biar gak usah 100%, 99,9%. Yang sudah bagus, perbaiki semua. Yang sudah tingkat nasional, jangan internasional, karena gak ada drum band internasional ya.
perbanyak lagi nasionalnya. Jadi banyak prestasi-prestasi yang dimunculkan. Semua anak punya potensi. Semua anak punya rezeki yang berbeda. Rezeki saya, rezeki ibu-ibu, bapak pasti beda. Karena tadi itu sudah pagi, sudah makan, pasti rezekinya beda lagi ya. Jadi artinya yang utama kita di sekolah itu bukan ngajar. Karena sudah banyak Mbah Google, sudah banyak si Cinta Map ya kan, yang ngasih tahu mereka, yang mengarahkan mereka. Tapi kita sebagai pendidik tidak akan bisa dikalahkan oleh Mbah Google yang sangat pintar itu. Tepuk tangan dong. Mendidik itu bukan berarti harus hari itu nurut ya. Kan ada tahapannya. Contoh, mohon maaf, saya bukan membanggakan diri saya ketika saya masuk di kelas 5B. Mohon maaf, saya selalu mencerminkan hidup bersih. Kamu jajan di kantin, makan di kantin, habiskan di kantin. Nanti akan saya terapkan dia di sana ya, jangan kaget ya. Jadi kalau bapak ibu guru jajan di kantin, habiskan di kantin. Jangan makan di ruang komputer. Ya, mohon maaf ya. Jadi ini saya terapkan. Apa yang saya dapat, saya ngejob kemarin Bu di sana Bu. Wah, ngejob kolonel kali ya. 1 tahun saya ngejob. Kak Dede sering ketemu saya ya. Jadi apapun yang saya dapat dari sana akan saya terapkan di Hang Tuah 6. Jangan kaget. Terutama masalah kedisiplinan selalu saya ungkit itu disiplin diri ya, disiplin beribadah, pokoknya disiplin semua. Terutama juga ketika saya datang ke kelas 5B itu, mohon maaf, anak-anak suka jajan di kantin kok buang sembarangan aja gitu. Mereka punya mindset nanti ada yang piket. Ada yang piket ini gitu. Jadi selama tanggal 8 sampai tanggal kemarin 24 ada jadwal piket, tapi mereka nggak pernah piket. Kenapa? Mau tahu jawabannya nggak? Setelah yang satu ini. Karena mereka tidak membuang sampah sembarangan. Tidak ada sampah Ibu. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu guru kelas, ekskul bisa diterapkan itu ya. Itu salah satu pendidikan kita. Pendidikan di lingkungan sekolah, mudah-mudahan mereka juga akan menerapkan di masyarakat. Saya pernah bekerja waktu itu jadi trainer saya Bu, karena ijazah saya SPG, saya lari ke industri. Dilihat sama manajer orang Jepang, kamu sekolah guru berarti kamu harus jadi trainer di sini. 7 tahun saya di industri tekstil. Ketika manajer itu datang, semua tempat sampah dihilangkan. Tidak ada tempat sampah. Kita mikir ya, mikirnya apa? Bagaimana saya mau produksi sampah karena tidak ada tempat sampah. Pak Suli nanti tempat sampah dibuang-buangin Pak. Mereka mikir, berarti saya harus mendisiplinkan diri tidak memproduksi sampah. Tempat sampah adanya di kantin. Mereka jajan di kantin, habiskan di kantin sambil ngobrol ya. Jadi nggak ada yang main bola ya, Miss Yudit. Istirahat main bola ya, jadi ngobrol gitu. Bercengkerama ya dengan teman-teman, buang di tempat sampah kantin. Ketika selesai kembali ke kelas bersih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan itu ya. Kalau nanti ada yang mau protes silakan chat saya. Jadi terima kasih Ibu Sri sudah membangun Hang Tuah 6. Kita memelihara ya, dan meningkatkan itu lebih berat Bu. Gak mungkin saya membangun masjid tandingan kan Bu. Artinya ada Masjid Al-Azka, sebelahnya lagi Masjid Al-Sri. Tidak mungkin juga yang berwarna biru saya cat lagi jadi warna, dulu Pak Asep warna pink. Ingat nggak? Ya, warna pink. Jadi paling tidak yang warna biru kita tetapkan warna biru ya. Masjid Al-Aqsa kita tetapkan. Apa yang belum akan kita tambah. Nanti akan saya ajak diskusi teman-teman, apa yang akan kita tambah. Apakah tambah lebar ke jalan tangguh kita gusur ya?
paling tidak meningkatkan prestasi, semangat, kemudian yang utama pelayanan ke orang tua. Kalau di dulu akreditasi ada 8 standar. Sekarang berapa Pak Sadri? Lupa saya. 4 komponen. Jadi itu pelayanan kita ke orang tua. Bagaimana kita bisa melayani. Kemudian ingat peristiwa, mohon maaf saya sampaikan, Miss Putri. Ketika ada anak terjepit berdarah, orang tuanya langsung ditelepon, kita belum ada aksi, belum ada tindakan. Pak Pur ya, Pak Purwanto. Panik mereka. Jadi paling tidak kita usaha dulu, tangani dulu. Kemudian ada contoh lagi, saya ketika hari Selasa selesai senam, keliling komplek, jalan, anaknya iseng nendang batu, kepleset. Tangannya berdarah di sini panjang. Akhirnya saya bawa ke klinik. Kata suster, Pak ini harus dijahit. Wah, saya nggak bisa kasih jawaban. Saya komunikasi dulu ke orang tuanya. Orang tuanya datang, ya sudah kalau memang perlu dijahit, dijahit. Saya bilang, Pak biayanya dari sekolah. Artinya sudah ada tindakan, kemudian komunikasikan ke orang tua kalau ada tindakan dari medis. Jadi Bapak Ibu layani ya, kita pelayan ya. Pelayan anak-anak, pelayan orang tua. Dan kita siap di komplain ya. Bahasa kasarnya komplain ya mungkin ya. Atau siap dikritik ya. Saya sampaikan kemarin, saya buat kotak apa kemarin ada 2 ya. Kotak saran dan kotak amal. Kita siap terima kritik. Siap terima saran, siap dikomplain. Tapi nanti sampaikan Bapak Ibu wali kelas ke orang tua ya, di chat WhatsApp ya. Mohon maaf Bapak Ibu, jika ada kritik langsung ke saya, jangan ke kepala sekolah. Saya juga nanti sampaikan, Bu Komite ya, kalau ada kritik langsung ke saya Bu, jangan ke yayasan Bu. Ya, nanti kan ada berjenjang gitu. Kita selesaikan dulu di kelas. Tidak selesai kita selesaikan di tingkat kepala sekolah. Tingkat kepala sekolah nggak selesai, kita selesaikan di tingkat yayasan begitu. Jadi Ibu nanti titip salam buat Korlas ya Bu, dan wali murid yang lain. Kritik, saran atau komplain apapun langsung ke guru kelas. Kalau sekiranya dalam jangka waktu 3 kali 24 jam belum bisa diselesaikan, menghadap kembali. Jadi Bu Sri terima kasih kembali Bu, sudah membangun kami, sudah membangunkan kami yang tidur. Teman-teman jangan tidur ya, kita bangun ya kan. Ayo semangat. Yang masih suka apa Bu? Selengkeran apa sih namanya? Berantakan. Tempatnya berantakan. Ayo ya kan. Yang masih suka giling. Makan gitu. Yang suka makan gitu ya, yang suka selengkeran atau suka giling. Ya boleh lah ya kan. Tapi tempatnya lebih rapi dikit. Ibu perempuan ngelihat ruang guru begitu pasti sakit Bu ya, pasti pusing ya. Kalau saya enggak Bu, kalau berantakan saya mules Bu. Iya. Nanti kalau saya udah kembali ke hantuan 6 tempatnya apa selengkeran ya Bu, selengkerahan, mejanya saya balik, kakinya di atas. Sepakat ya? Ya, paling tidak kita rapi lah gitu. Iya. Terus izinkan saya juga Bu, nanti insya Allah ada reward ya. Rewardnya apakah itu 2.000 atau 3.000 nggak? Pokoknya yang rapi jajanin gitu Bu. Yang rapi jajanin. Padahal di sana juga saya paling berantakan mejanya, tapi ada komunikasi yang penting. Jadi teman-teman biasakan hidup rapi. Sebab terlihat dari luar kan, ruang gurunya bersih. Padahal nggak pernah ngoreksi kali ya. Biasa kan begitu ya, mejanya rapi. Nggak pernah ada koreksian, ya kan. Kalau memang berat, gampang cara. Saya punya Bu trik. Kenapa kok kelas 6? Saya kelas 6 terus Bu. Tahun 2004. Nggak pernah saya kecuali di era Bu Rita ditaruh di kelas 5 Bu. Saya punya metode, ini bisa dipakai nih teman-teman ya. Saya nggak pernah namanya ngoreksi
tumpuk buku, koreksi sendiri. Capek deh. Saya koreksinya rame-rame dengan anak-anak, Bu. Meringankan beban saya, kemudian mengulang kembali materi yang diajarkan. Terus PR-nya jangan banyak-banyak, 5 aja gitu ya. Jadi kemudian mereka koreksi sendiri, jujur kan? Jujur, mereka mau kemudian mengulang kembali materi kalau mereka, wah ini salah, nggak tahu salahnya apa. Itu kan trik guru gimana caranya kerja ringan ya. Tapi kalau kelas 1 mohon maaf nggak bisa. Ya, kelas 4, 5, 6 bisa diterapkan itu. Ayo koreksi sama-sama, koreksi. Tapi kalau serses beda ya ses. Belum dikoreksi udah ada checklistnya aja. Enggak ya serses ya. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih lagi Bu Sri sudah membangun Hang Tuah 6. Mudah-mudahan mohon doa buat kami, Bu Sri sehat selalu, kami di sini, komite juga semua. Ya alangkah baiknya jika Bu Sri terus mendoakan kami, Bu. Kemudian hari Senin Bapak Ibu saya pesen, saya datangnya telat ya. Kalau Ibu Sri datang jangan dicuekin ya. Suruh masuk, itu ruangan yang paling sisi utara, paling timur sisi utara, maksud nggak? Paling timur sisi utara, maksud nggak? Apa? Nah, ruang kepala sekolah. Pak Suli jangan ditutup, buka lebar-lebar. Bu, silakan tempati ruang itu. Itu ruang kita, Bu. Ruang teman-teman. Teman-teman kalau ada tamu pakai aja. Ya, kalau ada diskusi dengan wali murid pakai. Itu ruang kita. Ya, Pak Suli ingat Pak, Bu Sri datang biasa aja. Ini masih kepala sekolah kita juga. Tidak ada mantan kepala sekolah tetap. Bapak Ibu maksud ya, paham ya? Jangan dicuekin. Ya, tetap masih ibu kita, masih nenek kita ya. Masih kakak kita. Semuanya orang-orang Bu Sri itu baik sama kita semuanya. Mudah-mudahan segala hilaf beliau kita maafkan. Yuk kita berdeklarasi yuk. Bagaimana deklarasinya? Bu Sri, kami memaafkan segala hilaf, segala salah, segala kekurangan Ibu. Jika dompet kami kurang, mohon ditambahi gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ungkapan orang Jakarta yang ini, segede-gedenya gajah nggak mungkin daging melulu, pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecilnya ikan teri nggak mungkin tulang melulu, pasti ada dagingnya. Bu Sri bukan manusia sempurna sama kayak kita, pasti ada kesalahannya. Tapi di balik itu pasti ada juga kebaikannya. Gitu. Jadi arahan dari Bu Sri, mari kita tingkatkan terus. Arahan dari Pak Paru juga yang barusan juga, mari kita jalankan bersama. Kalau tadi kita mau terima kritik dari wali murid, saya mau tambahin, tolong terima kritik dari teman. Benar. Jadi kalau ada teman yang kira-kira dari segi materi penyampaian kurang pas, sampaikan aja dengan cara yang baik. Bukan di tempat rame-rame di ruang guru, ajak aja ngobrol gitu ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanggapi Pak Paru tadi, yang bagian timur belah utara itu ruang bersama. Jadi kalau ada wali murid yang sifatnya sangat penting, silakan dibawa ke sana, pakai ruangan itu, kecuali satu, WC. Tolong itu jangan dipakai, itu khusus kepala sekolah. Ya. Nah. Ini kalau pakai semua repot itu urusannya itu. Ya. Nah. Baik, untuk selanjutnya Bu Gayu mau nyanyi aja dah. Tadi kan gak ada saya. Iya. Miss Yudi harusnya. Baik, saya minta tolong ke Miss Yudit sama Bu Nita. Minta tolong. Bu Nit. Bu Sri, mohon maaf Bu. Ke depan dulu Bu. Ini mohon maaf Ibu, ada kenang-kenangan ini Bu dari teman-teman buat Ibu Sri. Nah,
Ini sengaja saya panggil 2 orang karena gede, Bu. Cuma saya nggak tahu isinya. Ya, jangan tempatnya doang nih. Ya. Nah, tengah-tengah. Laki-laki nggak ada ini. Bentar Ibu. 1, 2, 3. Izin Bu. Ya, enggak sensi ini. Enggak, Bu, cukup, Bu. Iya Bu. 1, 2, Itu lihat itu. 1, 2, 3 sip. Nah, sekarang saya bingung naruhnya di mana ini. Jadi terima. Taruh sini aja deh, di atas deh. Bawahnya kurang pakai apa? Dari Komita atau Ibu Gayu, penasehat? Ada yang mau disampaikan? Enggak. Mau diserahkan enggak? Enggak ada. Kalian diserahkan ada, ya. Ibu, sini dulu. Kalau nggak mau saya wakilin mau. Tadi ada yang ngomong-ngomong, pengantinnya belum datang. Pas Pak Parul datang, oh pengantinnya udah datang. Pengantin itu kan biasanya sepasang, kecuali satu, pengantin sunat. Pengantin itu ada laki, ada perempuan gitu kan ya. Tapi ini pasangannya laki lagi. Mesti nanti Pak Parul cari pendampingnya yang perempuan. Ya. Pendamping hidup maksudnya. Ayo silakan Bu. Nanti aja. Oke. Teman-teman tawarin ada yang mau nggak? Oh, apa? Kenang-kenangan. Oh. Ya Ibu, silakan kembali Bu. Nah, saya ingin nyambung lagi sedikit nih. Soal yang tadi mungkin masih belum ngeh ya. Pak Parul jadi kepala sekolah, wakilnya saya. Kemarin kita udah diskusi di ruang guru Bu. Saya bilang apa? Pertama saya jadi wakil udah cukup lama. Kata teman-teman, nggak apa-apa Pak, terus. Saya bilang, saya sama Pak Parul rumahnya deket. Misalnya nanti ada tetangga yang ada apa-apa, sehingga Pak Parul nggak bisa ke sekolah, saya juga nggak bisa ke sekolah. Terus di rumah, di sekolah itu nggak ada kepalanya, nggak ada wakilnya. Nggak apa-apa Pak, ada kami. Ini makin susah aja dong ini. Maksud saya, teman-teman majulah, ya. Nah, terus saya akhirnya nyerah Pak Parul. Saya bilang, tapi jangan salahin saya ya. Kalau pemikiran saya dengan pikiran Pak Parul sama. Nah, mulai deg-degan kan? Tapi bukan kongkong-kongkong ya. Bukan, gitu. Nah, ini untuk menjaga. Terus terang, rumah kami berdekatan, ibunya Pak Parul itu kakak saya, gitu. Jadi ada kedekatan kan? Iya. Jadi ada khawatir ini, wah ini om sama ponakannya nih, kong kali kong ini urusannya nih, kayak gitu. Tapi bukan itu sih alasannya sebenarnya. Tolong ibu-ibu nih khususnya nih yang rumahnya di Kodamar. Jadi kalau misalnya satu ketika nanti Pak Parul mungkin ada urusan keluarga, maka yang di Kodamar lah yang dekat. Sekarang kalau Pak Parul misalnya nanti mau nikahkan anaknya, paling nggak kan saya juru bicaranya. Kosong itu nanti sekolah gitu ya. Pasti, tapi jawabannya saya tahu, ada kami Pak. Ya emang ada. Baik, karena ini udah siap ya Mas ya? Udah, oke. Kita lanjutkan dengan ramah tamah kita dengan acara makan bersama. Kita tutup dengan doa dulu ya. Kita doakan Bu Sri semoga sehat selalu. Pak Parul juga diberikan ketabahan buat bimbing kita, dan kita juga mau diatur dibimbing selama itu buat kebaikan sekolah kita. Hang Tuhan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami bersyukur padamu, Engkau pertemukan kami di sini sebagai bagian dari takdir yang Engkau tetapkan. Persaudaraan kami ini, kami mohon tidak ada lagi kata berakhir. Ya Allah, yang akan meninggalkan kami kembali ke tempat dinas yang baru, semoga diberikan kemudahan dan juga berikan kemudahan itu kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya
kepada Ibu Sri, Pak Parul, Ibu-ibu komite, mohon silakan. Bapak Ibu silakan turun. Silakan.